Lalu bagaimana seharusnya visi pemerintah menurut Pak Toto? Visi pemerintah ya. Nah, ini repot juga ini, karena saya bukan pemerintah. Ya, untuk menghadapi situasi sekarang, memang kita harus punya visi ya. Jadi pemerintah ini harus punya visi. Visi itu pandangan jauh ke depan ya. Jadi tanpa visi tidak mungkin. Kita tidak akan bisa kemana-mana. Benar kita berjalan, tapi kita tidak akan sampai di tujuan karena kita tidak tahu tujuannya mau kemana, ya kan? Nah, sekarang ini pertanyaan saya. Jadi sebenarnya visi pemerintah itu apa sih terhadap dunia pendidikan ini? Apa visi pemerintah terhadap negeri ini itu apa visi pemerintah? Ya, atau malah jangan-jangan nggak punya visi? Karena apa? Kok saya bisa bertanya jangan-jangan nggak punya visi? Karena nggak pernah disiarkan sih. Visi itu harus, namanya visi seharusnya bagaimana? Semua masyarakat Indonesia harus tahu, oh visinya pemerintah ini, dan itu diikuti, itu namanya visi. Jadi visi yang diikuti, karena visi tanpa diikuti ya nggak akan kemana-mana. Misalnya Jepang punya visi bagaimana mengalahkan teknologi Amerika, begitu ya. Lalu Thailand punya visi, apa visinya Thailand? Ya, membangun pertaniannya, misalnya seperti itu. Kemudian India, bagaimana? Pasti negara-negara maju itu punya visi. Bagaimana Israel, bagaimana Amerika, mereka semua punya visi. Sekarang Indonesia apa visinya? Ya, itu pertanyaan saya sebenarnya ya kan kepada pemerintah. Jadi kok nggak tahu visinya apa, saya nggak tahu. Harusnya visi itu apa? Itu masyarakat semua tahu dan paham. Kemudian masyarakat itu visi itu menggerakkan jiwa masyarakat untuk menjalankan visi tersebut. Ya, saya kasih contoh. Misalnya era dulu ya, pemerintahan yang dulu. Saya nggak membandingkan masa pemerintahannya, tapi berkaitan dengan visinya. Pak Harto dulu itu punya visi sebenarnya, tentang pembangunan, tentang bagaimana Indonesia ini supaya maju. Walaupun kenyataannya atau faktanya nanti di tengah jalan ternyata terjadi suatu melenceng atau bagaimana ya, saya tidak membahas masalah tentang politik, tapi yang saya bicarakan tentang rencananya. Ada dulu tuh apa namanya, Rapelita, rencana pembangunan 5 tahun, itu merupakan visi. Jadi visinya apa? Mensejahterakan masyarakat. Lalu lewat apa? Lewat Rapelita, rencana-rencana, tahapan-tahapan, swasembada pangan, pembangunan industri bertahap, itu ada tahapan-tahapannya. Nah sekarang, ya itu terlalu jauh ya nanti. Jadi maksudnya gini, jadi apakah sekarang itu punya visi? Nah itu yang perlu ditanyakan. Ya baik, karena tadi pertanyaannya, apa visinya? Menurut seharusnya pemerintah visinya seperti apa, ya kan? Gitu kan ya? Menurut saya, ya kalau menurut saya, mungkin Pak Jokowi ini juga sudah tahu. Jadi intinya apa? Visi pemerintah ini kan membangun pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya juga sudah tahu artinya apa, tentang maritim. Karena apa? Indonesia terletak di peta global itu sangat strategis ya kan, lautan yang sangat luas. Maka cara visinya adalah maritim, membangun tentang maritim. Satu. Kemudian tentang alam. Jadi itu sudah benar ya. Kemudian yang kedua, kalau saya ya, maritim betul sudah benar. Kemudian tentang alamnya, Indonesia ini saya rasa semua juga sudah tahu, terletak di Katulistiwa ya, di Katulistiwa. Kalau perputaran bumi kita adalah porosnya, kan gitu kan. Jadi semua sumber daya alam itu berada di negara kita. Ya karena wilayah kita juga tropis, otomatis apa? Kalau wilayah kita tropis, kita memiliki hutan-hutan yang sangat banyak, ya kan? Sangat heterogen hutannya. Kemudian wilayah kita adalah merupakan wilayah pegunungan, gunung-gunung, itu merupakan keunggulan bagi kita. Artinya kita punya laut, kita punya hutan, kita punya gunung, ya kan? Itu adalah semuanya adalah keunggulan kita yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Ya kan? Negara kan nggak punya seperti itu. Nah, lalu bagaimana membangunnya? Tentu yang harus berdasarkan, nanti visi itu dibangun berdasarkan kondisi kita, keunggulan atau daya saing kita. Daya saing kita itu terletak di mana? Ya di situ daya saing kita. Lalu kita membangun dari situ, jangan mengekor dari negara-negara lain, karena itu tidak akan tepat. Jadi mestinya bagaimana? Ya pendidikan yang mengarah ke agrikultur. Ya artinya yang mengarah ke kemampuan daya saing kita yang tidak bisa disaingi oleh negara-negara atau bangsa-bangsa lain. Kemudian apa? Tentang budayanya, ya kan? Kita tahu budaya kita tidak dimiliki oleh negara-negara karena kita memiliki banyak sekali budaya. Kita memiliki banyak sekali bahasa, ya kan? Adat istiadat yang sangat banyak. Wilayah kerajaan sebelumnya yang juga sangat besar.
Itu yang harus kita ketahui. Jadi keunggulan apa, daya saing apa yang harus kita miliki. Nah, mari kita bahas satu persatu. Tentang laut. Nah, jelas wilayah laut itu Presiden Jokowi sudah menjelaskan ya bahwa kita ada wilayah laut, maka tentu ini berkaitan dengan apa? Pembangunan apa? Kapal-kapal laut yang harus kita bangun yang banyak. Ya, kapal harus kita bangun yang banyak. Angkatan lautnya harus diperbarui. Terus tentang angkatan lautnya, tentang pelayarannya, pokoknya seperti itu. Kemudian membangun pesawat yang kecil yang antar pulau, karena kita banyak laut dan kepulauan ya. Itu yang harus kita bangun. Nah, jadi kita basisnya seperti itu ya. Itu salah-salah sudah difikirkan. Kemudian yang kedua apa? Tentang hutan kita, ya kan? Hutan kita sangat luas, gunung-gunung juga sangat banyak, jadi banyak sekali. Misalnya di wilayah hutan sajalah, kita memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar, ya kan? Nah, maka pendidikan seperti apa yang harus kita kembangkan? Sebenarnya sangat banyak sekali. Jika saya mau berbicara ini bingung karena apa? Sangat banyaknya, ya kan? Banyak sekali yang harus kita yang bisa kita kelola itu sangat banyak dan merupakan daya saing yang nggak bisa dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Jadi seperti itu. Saya kasih contoh ya, yang tentang teknologi maju misalnya. Saya kasih contoh. Misalnya tentang plasma nutfah kita atau heterogenitas wilayah kita. Dari situ sebenarnya kita bisa membangun atau mengumpulkan bakteri-bakteri. Ya, kita bisa mencari berbagai macam bakteri. Bakteri di darat, di laut, di hutan-hutan sangat banyak. Jadi ahli-ahli biologi itu mestinya dia mencari spesimen apa istilahnya itu bakteri apa saja yang terkandung di alam kita, ya, yang nggak dimiliki oleh bangsa lain, dan itu bisa kita isolasi, ya, kita isolasi bakteri itu, kita isolasi, kemudian ya kita simpan dalam bentuk kapsul-kapsul gitu ya, itu kita jual di seluruh dunia untuk institusi riset-riset di seluruh dunia. Misalnya kan banyak ya bakteri, misalnya salah satu contohnya bakteri itu karena era tren sekarang, era tren masa depan itu teknologi bakteri. Jadi pabrik itu membiakkan bakteri, ya, bukan membiakkan orang. Jadi pekerjaannya itu adalah bakteri. Di mana bakteri itu nanti, bakteri itu kan menghasilkan sesuatu ya, sesuatu kayak misalnya apa namanya, bisa kayak semacam enzim gitu ya, parabaktin. Kayak misalnya sekarang itu kayak Yakult itu ya, itu kan juga dari bakteri yang dikembangkan, yang dibiakkan. Kemudian diambil zat yang dikeluarkan oleh bakteri atau ya bagian yang ada di dalam bakteri itu dengan cara dipecah dinding selnya, kemudian diambil atau diisolasi dari dinding bakteri. Bahkan insulin itu dikembangkan dari biakan bakteri, ya. Jadi dari teknologi rekombinan dan lain sebagainya, intinya dengan biologi molekuler gitu ya, kemudian dikembangkan dari bakteri. Itu sangat yang ada bakteri-bakteri itu yang paling banyak, tentu yang ada adalah yang paling banyak adalah di Indonesia. Kenapa? Indonesia ini wilayahnya adalah wilayah hutan heterogen, ya toh, wilayahnya gunung-gunung, wilayahnya lautan. Jadi sekarang apakah kita punya laboratorium khusus bakteri yang ada di Indonesia? Nggak punya. Ya saya nggak tahu, mungkin punya atau enggak, tapi saya nggak pernah mendengar. Artinya punya apa? Kita punya, dikumpulkan bakteri-bakteri itu ya, diekspor, dieksplor dulu alamnya. Spesimen bakteri, jutaan bakteri itu bisa disimpan disimpan. Lalu itu yang bisa dipasarkan, itu namanya teknologi maju. Kita bisa meriset khusus tentang bakteri. Ya, satu itu tentang teknologi maju. Kedua adalah apa? Kedua adalah misalnya tentang teknologi pengobatan. Dari mana kita pengobatan selama ini? Ya kan? Kita itu punya tanaman rempah, ya, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Ya enggak? Bahkan dulu bangsa-bangsa Eropa, bahkan Belanda masuk ke Indonesia itu karena apa? Rempah. Mereka bisa maju karena rempah. Kita dijajah karena rempahnya. Yang dijual di pasar internasional sangat mahal. Makanya ada dijajah, tanam paksa dan lain sebagainya itu. Karena mereka tertarik dengan rempahnya. Sekarang kita rempah, ya kita jual gitu aja. Kita nggak kembangan dengan baik, dengan teknologi yang bagus. Jadi itu harus punya visi dulu. Kita dari alam, kembangkan rempah itu. Kita boleh punya pengobatan tersendiri. Lihatlah Cina, kita punya pengobatan tersendiri, tapi kita nggak punya. Barat, mereka punya pengobatan tersendiri, tapi pengobatan Barat, ingat, pengobatan Barat faktanya tidak mengobati secara langsung, tidak mengobati penyakit itu, atau dia memiliki efek samping yang sangat besar. Bener, misalnya kita diobati dengan obat itu sembuh ya, tapi ingat, pengobatan Barat kebanyakan adalah dari bahan-bahan kimia, dari sintesis kimia atau senyawa-senyawa xenobiotik
yang itu meracuni tubuh yang lain. Bener obatnya ini bisa menyembuhkan, tapi dia nyantap di liver, nyantap di jantung, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Tidak lebih baik daripada herbal yang ada di Indonesia. Ya kan? Tapi permasalahannya herbal kita itu kita tidak berani mengembangkan herbal. Artinya apa? Herbal yang benar-benar bisa diisolasi, bukan hanya dalam bentuk ekstraknya atau dalam bentuk ya jamu-jamuan itu, enggak seperti itu. Kenapa? Ya karena kita nggak memiliki teknologi yang sangat maju dalam bidang biokimia, riset-riset di dalam hal-hal seperti itu. Kita nggak maju. Kenapa nggak maju? Ya karena kita mengesampingkan ilmu-ilmu dasar. Kita hanya berpikir tentang teknologi, kita tidak pernah berpikir tentang riset. Ya toh? Mana mungkin kalau tanpa riset kita bisa maju? Tidak bisa. Di mana-mana, di negara manapun yang ingin maju itu pasti riset lebih utama. Pasti riset. Bahkan perusahaan-perusahaan besar dia akan mengutamakan riset, tidak mungkin menjual saja tanpa ada riset. Apple bisa unggul karena risetnya kuat, ya kan? Sony dia mungkin lebih kuat di teknologi apa, di riset-riset dalam bidang apa, game, konsol, kemudian dalam bidang kamera, lensa kamera Sony, seperti itu. Harus keunggulan. Kalau nomor 2 kita bisa kalah perusahaan-perusahaan itu. Bagaimana kita lihat sistem operating system Symbian dihancurkan oleh Android? Itu karena mereka teknologi baru, mutakhir, lebih canggih. Jadi lama ya akan kehapus. Bagaimana Kodak penemu foto pertama kali ternyata dihancurkan oleh sistem model-model kamera digital seperti sekarang ini. Padahal penemu kan Kodak. Kenapa? Yang baru itu punya keunggulan riset. Tapi kita sebagai bangsa kita nggak punya riset sama sekali mungkin. Ya ada riset tapi terputus. Di kampus itu banyak riset-riset, tapi riset-riset kita terputus. Nggak match dengan dunia industri. Bahkan dunia industri nggak percaya dengan riset-riset di kampus. Ya seakan-akan kampus tersendiri, industri tersendiri, pemerintah juga tersendiri. Pemerintah punya lembaga riset, tapi mana riset bidang apa? Nggak jelas gitu loh ya. Kalau jelas harus ada hasilnya. Misalnya Korea, Samsung, Indonesia apa? Yang unggul dalam bidang apa kita? Coba saya tanya. Apa? Sempat dulu mobil listrik, tapi ternyata nggak disetujui. Ya itu karena memang misalnya mobil listrik dan lain sebagainya. Walaupun kita bisa mungkin membangun, kalau yang sekedar bisa ya nggak bisa. Harus benar-benar unggul di situ dan bisa memasarkan. Buat saja tanpa bisa memasarkan ya nggak bisa. Buat dan bisa memasarkan, tapi juga harus bisa menghadapi para pesaing-pesaing kayak Jepang dengan Toyota, Honda dan lain sebagainya itu. Mereka akan tentu nggak mau pasarnya digerogoti, ya toh. Jadi seperti itulah. Jadi kita kembali lagi visi itu harus berdasarkan apa yang menjadi dasar keunggulan kita, ya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana pendidikannya? Nah, kan tentu semua ini kan berkaitan dengan pendidikan, ya kan. Nah, pendidikan itu diarahkan mengarah ke visi tadi itu. Visi kita jalan apa? Maritim, ya, kemudian kelautan, budaya yang sangat banyak itu seperti itu. Nah, tentu pendidikan mengarah ke sana, ya kan. Dalam hal apa? Misalnya taruhlah, memang ini sangat luas sekali ya, kita bahas salah satu saja lah. Misalnya itu tadi, karena saya sudah berbicara banyak tentang konsep bakteri salah satu contoh tadi ya, tentang plasma nutfah. Lah, berarti bagaimana pendidikan yang dibangun? Ya jelas pendidikan, kalau pemerintah punya visi yang membangun itu tadi, itu harus dituangkan dalam bidang pendidikan. Ya berarti bagaimana? Ya harus pendidikan matematikanya itu harus bagus, pendidikan kimia, pendidikan fisika juga harus bagus. Lalu bagaimana cara membangun pendidikan fisika kimia itu bagus? Ya mungkin nanti kita akan bicarakan lagi lebih terperinci di lain waktu, karena kalau kita bahas itu sangat panjang, ya. Kemudian budaya juga begitu. Budaya kita banyak sekali, ya itu yang kita kembangkan, ya kan. Riset-riset tentang kebudayaan, tentang misalnya kayak tentang ya banyak sekali sebenarnya riset tentang kebudayaan itu ya, era Majapahit, era Kediri, era macam-macam itu kita cari situs-situsnya, ya, kepurbakalaan. Jadi itu harus kita kembangkan tentang budaya itu, juga tentang riset-riset ya. Kalau di luar negeri misalnya ya, seorang antropolog atau seorang ahli sejarah, dia nggak hanya murni tentang mempelajari atau dari segi sejarahnya saja, dia bisa mengerti tentang kimia juga, mengerti tentang fisika, karena untuk menghitung usia benda purbakala itu juga berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi otomatis harus ada kerjasama dalam bidang keilmuan tersebut. Jadi kita harus berangkat dari keunggulan kita apa, lalu pendidikan kita mengarah ke keunggulan kita. Jadi seperti itu. Dan itu semua tidak bisa berjalan kalau kita minder, kalau kita tidak punya rasa percaya diri. Ya, kalau tidak percaya diri nggak bisa. Jadi artinya apa? Taruhlah kita punya
apa namanya, yang sekarang rame ini, taruhlah inilah apa namanya tentang corona ya, COVID ya. Vaksin. Vaksin. Satu, kenapa kalau kita nggak bisa menentukan vaksin sendiri? Ya, mungkin kita punya ilmuwan-ilmuwan ya di UNER atau di UGM atau di ITB atau di kampus-kampus besar itu ya. Ya, kita punya ilmuwannya. Tapi tentu ilmuwan kita nggak cukup mungkin ya, kurang banyak atau fasilitasnya kurang memadai, ya kan? Atau juga pemerintah kurang mendukung karena mungkin nggak yakin dengan ilmuwan-ilmuwannya sendiri. Penelitian. Iya, ya bagaimana mungkin kita bisa maju kalau kita nggak percaya diri? Ya. Sedangkan di negara lain mereka sudah menghasilkan kayak Sinovac mungkin ya, kemudian Pfizer itu dan lain sebagainya. PD. Ya PD, ya ada produk lain. Kita nggak percaya, kita sudah dengan ilmuwan kita sendiri kita nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Ya karena ilmuwan dalam bidang misalnya biokimia, biologi molekuler kita masih sedikit, ya kan? Dan riset-riset ilmuwan kita mungkin masih mengekor atau artinya judul-judul riset itu kan kebanyakan kan dari luar, ditentukan dari luar, bidangnya ini. Biar apa? Ya biar dapat dana. Kalau nggak mampu kita mendanai riset-riset itu, karena kan riset-risetnya kan mahal. Nah kenapa kok didanai oleh mereka? Nah, karena ya sesuai pesanan mereka, jadi mereka yang menentukan ide-ide riset itu. Di dalam bidang ini. Ya kalau mau didanai ya sesuai dengan ide-ide mereka. Jadi yang maju mana? Ya bangsa-bangsa lain, bukan kita. Karena kita nggak punya visi. Jadi ini seperti itu. Jadi kita yang meriset, kemudian kita meriset sesuai request riset yang diperlukan oleh mereka. Iya, negara lain. Negara lain untuk perusahaan-perusahaan di luar. Jadi karena kita nggak punya, ilmuwan kan juga ingin bekerja kan dia juga ingin hasil kan, ingin punya uang dan lain sebagainya ya. Ya mencipta. Kalau pemerintah nggak mendukung tentang dana riset itu ya nggak bisa. Ya. Kalau dana risetnya juga kurang ya nggak bisa. Jadi otomatis riset-riset kita ya riset-riset pesanan, bukan riset-riset berdasarkan keunggulan kita, berdasarkan keunggulan kita sendiri. Jadi seperti itu.